Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahmawati, kelas Indralaya A, jurusan Ilmu Administrasi Publik. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas individu saya. Namun pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Lili Erina MSI yang telah meluangkan waktu untuk melihat dan mengevaluasi presentasi yang akan saya paparkan. Adapun presentasi yang akan saya paparkan mengenai tugas ketiga tentang warga negara dan tugas keempat masyarakat madani di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tugas ketiga. Tugas ketiga tentang warga negara. Soal pertama, siapa dirimu berkaitan dengan warga negara sesuai pengertian? Saya adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban dalam negara. Saya seorang yang mempunyai hak kedudukan yang sama di mata hukum, hak bebas berpendapat, hak untuk hidup layak, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Tidak hak saja yang saya miliki sebagai warga negara, tapi saya mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembelaan negara, mematuhi hukum, dan menghormati hak asasi manusia orang lain. Kemudian sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai warga negara untuk menjaga dan melestarikan bumi pertiwi. Soal kedua, sudahkah kamu menerima hak yang seharusnya kau dapatkan? Uraikan secara detail. Mengenai hak sebagai warga negara, saya mempunyai hak rasa aman dan mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum. Namun, sangat disayangkan rasa aman itu masih belum dapat saya rasakan di tempatku saat ini. Masih ada beberapa kasus seperti begal, pelecehan, dan sebagainya. Salah satu contohnya ada kasus seorang laki-laki dewasa yang melakukan pelecehan terhadap anak kecil. Menurut saya, perlakuan itu sangat tidak etis jika dipilih dengan jalur istilah damai. Kenapa perbuatan sedemikian tidak pantas dapat bisa dipilih dengan jalur damai dan dengan ada kesepakatan bersama dalam konotasi lain antara kedua belah pihak? Menurut saya hal itu seharusnya bukan jalan yang tepat untuk dipilih. Hal itu akan terus membuat seseorang akan tidak mendapatkan efek jerah jika cuma mendapatkan cemoohan dari masyarakat, dan mempunyai peluang besar bagi pelaku akan mengulangi perilaku tersebut, sehingga membuat saya sebagai warga negara merasa sedikit terganggu dan tidak merasa aman sebagaimana hak yang seharusnya saya dapatkan terhadap ketabuhan itu. Jika belum nomor 2, menurutmu mengapa? Menurut saya, karena di desa masih ada beberapa orang yang belum mengetahui seberapa pentingnya mengenai hak kita sebagai warga negara. Masih ada beberapa orang yang takut berurusan dengan aparat keamanan untuk membela kebenaran. Masih ada istilah cara pandang terhadap seseorang sehingga hukum itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Inilah masih banyak orang yang belum dapat memisahkan ruang publik dan ruang pribadi. Akibatnya hak dan kewajiban belum berjalan sebagaimana mestinya. Soal keempat, bagaimana dengan kewajibanmu? Apa yang belum kamu lakukan? Mengapa? Mengenai kewajiban, ada beberapa kewajiban yang sadar maupun tidak sadar belum saya lakukan. Salah satu contohnya seperti, yang pertama, sebagai warga negara mempunyai kewajiban untuk taat kepada Tuhannya. Namun, kadang saya sebagai manusia tidak luput dengan kesalahan. Contohnya seperti menunda sholat. 2. Belum melaksanakan kewajiban dalam upaya pertahanan dan keamanan. Karena, contohnya saya mengambil kasus tadi, seharusnya saya menyuarakan tentang seberapa pentingnya mengenai hak. Tapi, saya memilih berargumen dalam pikiran sendiri, karena pengetahuan dan kemampuan saya belum dapat meyakinkan untuk didengar. Selanjutnya, tugas 4, masyarakat madani di Indonesia. Soal pertama, bagaimanakah aplikasi civil society di Indonesia? Civil society atau masyarakat madani di Indonesia dalam aplikasinya sudah dapat dikatakan baik. Namun, masyarakat madani ini belum dilakukan secara menyeluruh untuk ideal, karena masih ada beberapa masyarakat dan lembaga yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Masih beberapa aplikasi yang keluar dari nilai-nilai dari masyarakat madani, seperti seharusnya menerapkan tentang toleransi, saling menghargai, dan beberapa wujud nilai dari demokrasi. Contohnya, masih ada perilaku masyarakat yang menyepelekan terhadap kaum minoritas dan mendiskriminasi terhadap keberagaman di Indonesia, seperti mengejek ras yang memiliki kulit gelap, masih adanya sifat tidak adil dalam suatu lembaga, dan lain-lain. Soal kedua,
Bagaimana pendapatmu jika dilihat dari prakteknya serta peran dari pilar-pilarnya? Menurut saya, dari praktek dan peran penegak pilar-pilar belum dapat dikatakan sebagaimana berjalan dengan mestinya, karena ada beberapa penegak pilar masyarakat madani yang tidak sesuai perannya. Contohnya, partai politik mempunyai peran di mana tempat prasyarat untuk berdirinya masyarakat madani, karena disitulah tempat menyalurkan aspirasi politiknya. Namun, pada prakteknya sekarang ada partai politik yang tidak mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan malah berdiri berdasarkan kepentingan tertentu. Jadi, terkadang adanya pemisah atau jarak antara partai politik dengan masyarakat. Bahkan, jika dibilang masyarakat terkadang mempunyai sentimen-sentimen negatif mengenai partai politik. Soal ketiga, bagaimana dilihat dari kondisi elemen masyarakat madani itu sendiri? Elemen masyarakat madani seperti keberadaan area ruang publik, demokrasi, tenggang rasa, kemajemukan, dan keadilan sosial. Sebenarnya, jika berkaca pada elemen-elemen masyarakat madani, sudah menjadi suatu dasar yang cukup ideal untuk terbentuknya masyarakat madani. Jika elemen-elemen terdapat dalam masyarakat tersebut sebagaimana mestinya. Namun, jika tidak terdapat elemen tersebut dalam masyarakat, maka akan tidak dapat terwujud sebagaimana masyarakat madani seperti apa yang kita harapkan. Menurut pendapat saya, masih ada beberapa elemen yang belum menonjol atau dominan yang terdapat dalam masyarakat madani ini. Seperti dalam elemen tentang keadilan, masih ada beberapa kasus yang mempertanyakan tentang keadilan, sehingga tak jarang ada kalimat menyuarakan tidak keadilan seperti hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Soal keempat, melihat kendala dari civil society di Indonesia, bagaimana solusinya? Menurut saya, ada beberapa solusi yang dapat diberikan terhadap kendala civil society seperti: pertama, dimulai dari permasalahan kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata. Dalam hal ini, pemerintah harus memperhatikan dalam penyelenggaraan bangunan untuk masyarakat, terutama yang belum mempunyai bangunan sekolah. Dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, maka akan membuka dan menambah wawasan mereka dalam melakukan perubahan positif untuk meningkatkan wilayah yang mereka tempati. Dan kualitas SDM akan bisa menyelaraskan dengan SDM yang unggul. Jika tercipta SDM yang unggul, maka akan membawa kondisi ekonomi yang lebih baik atau meningkat. 2. Mengenai rendahnya pendidikan politik di masyarakat. Sebenarnya yang mendasari rendahnya tersebut ialah sikap apatis dan tidak adanya sosialisasi mengenai politik. Maka seharusnya partai politik dan dewan yang mewakili suara rakyat harus memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai politik. Selain itu, masyarakat juga harus menghilangkan sentimen anti politik supaya terdapat masyarakat madani yang mengetahui bagaimana hak dan kewajiban sebagai warga negara dan dapat mengawasi jalannya pemerintahan. 3. Menangani tingkat pengangguran yang bertambah akibat lapangan kerja yang terbatas dan PHK secara sepihak. Maka, seperti pemerintah memberikan pelatihan kerja kepada pengangguran sehingga meningkatkan kualitas mereka dan keterampilan kerja dan mengarahkan mereka untuk berwira swasta dan membuka lapangan pekerjaan. Baik, itulah presentasi mengenai warga negara dan masyarakat madani di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.